Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar terkait dengan zat adiktif. Zat adiktif. Sebelumnya kita akan mengingat kembali tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah mendeskripsikan macam dan juga fungsi bahan-bahan adiktif dalam kehidupan sehari-hari. Juga harus mengetahui perbedaan antara bahan aditif dan juga bahan adiktif, serta mengetahui cara kerjanya. Pun dengan anak-anak diharapkan mampu mengetahui dampak penggunaan dari zat-zat adiktif. Nah, sebelum kita bicara tentang panjang lebar terkait dengan zat adiktif, kita harus mengetahui nih pengertian dari zat adiktif. Apa itu pengertiannya? Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan, candu ibaratnya, ketagihan. Itulah ciri ciri khasnya dari zat adiktif. Seperti itu. Sampai pengertian insya Allah bisa difahami ya. Nah, anak-anak, jenis-jenis zat adiktif itu sebenarnya ada banyak sekali, tapi berdasarkan golongannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah narkotika, yang kedua psikotropika, yang ketiga adalah zat psikoaktif lainnya. Nah, zat-zat adiktif. Pertama kita akan bahas terkait dengan narkotika. Narkotika ini adalah zat yang berasal dari tanaman. Misalnya ganja gitu ya, itu kan berasal dari tanaman. Yang mana dari tanaman itu dapat menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi rasa nyeri, dan juga menyebabkan ketergantungan. Karena itu adalah sifat dari zat adiktif. Psikotropika pun demikian, dia adalah zat yang berkhasiat sebagai psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang dan juga menyebabkan ketergantungan. Nah, zat psikoaktif ini diantaranya adalah alkohol, nikotin pada rokok, dan kafein pada kopi. Oke, kita bahas satu persatu ya terkait dengan narkotika. Narkotika yang paling sering beredar di Indonesia adalah gambar-gambar ini. Yang butifikasi titik-titik merah itu adalah gambar bahan-bahan narkotika yang sering dikonsumsi oleh seseorang. Narkotika sendiri dibagi menjadi 3 golongan anak-anak. Semakin ke golongan ketiga, dia memberikan rasa candu atau rasa ketergantungan yang semakin tinggi. Pada golongan 1 diantaranya ada kokain, kemudian opium, ganja, jicing, katinon, dan lain sebagainya. Banyak sekali macamnya, bahkan ada puluhan macam. Kemudian golongan yang kedua adalah ada morfin, petidin, fentanyl, metadon. Yang ketiga ini ada kodein, etilmorfina, dan lain sebagainya. Itu yang sering beredar di Indonesia. Nah, sebenarnya kenapa sih Bu kalau misalkan ngomongin narkotika itu langsung pikirannya ke narkoba? Padahal narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang lainnya. Seperti itu. Nah, kenapa kok berbahaya dan juga dilarang? Karena memang narkotika ini dapat menyebabkan penurunan kesadaran yang secara drastis. Mungkin dia bisa menghilangkan rasa nyeri, tapi dia dapat merusak sel-sel saraf tubuh manusia. Nah, narkotika ini terdiri banyak sekali ya, kalau tadi disebutkan di golongan sebelumnya, seperti itu. Kemudian ada psikotropika. Psikotropika ini terdiri dari 4 golongan anak-anak. Semakin ke golongan 4, dia memberikan potensi ketergantungan yang sangat kuat dan juga ada potensi itu sih sebagai obat, tapi harus mengikuti resep dokter atau saran-saran dari dokter. Nah, golongan yang pertama itu adalah ini golongan pertama, ini golongan kedua, golongan ketiga, dan golongan keempat. Semakin keempat, dia memberikan rasa ketergantungan yang tinggi, seperti yang Bu Tifa tadi sampaikan ya, seperti itu. Kemudian psikotropika ini memiliki cara kerja yang mana cara kerjanya itu mempengaruhi susunan saraf pusat atau otak, yang mana dapat menyebabkan perubahan pada aktivitas mental serta perilaku, disertai halusinasi dan juga gangguan cara berpikir. Karena apa? Karena memang mempengaruhi susunan saraf pusat. Seperti itu. Nah, psikoaktif lainnya.
Di antaranya ada alkohol, nikotin, dan juga kafein. Alkohol ini banyak penyebabnya. Salah satunya adalah tekanan darah tinggi. Bahkan bisa menyebabkan stroke, kemudian menyebabkan mabuk, mengalami penurunan kesadaran, dan lain sebagainya. Terlebih memang kenapa sih kok kita itu dilarang mengonsumsi hal-hal yang kayak gini selain ada jerat hukum yang berlaku di Indonesia. Sebenarnya kalau kita muslim itu kan di Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa Allah itu melarang sesuatu yang mabuk dan juga memabukkan. Bukan dari kadarnya, tapi memastikan bahwa memastikan bahwa bahan-bahan itu, zat-zat itu adalah zat-zat yang dilarang dan berbahaya. Kemudian zat aktif lainnya adalah nikotin. Nikotin ini ada di rokok. Nah, dampaknya adalah dia bisa menahan rasa kantuk, tapi yang paling ngeri adalah dia bisa menyebabkan kanker tenggorokan. Bahkan kalau misalnya kita lihat di kemasan-kemasan rokok itu kan luar biasa yang ngeri, bahkan ada tulisannya rokok membunuhmu dan lain sebagainya. Nah, contoh yang ketiga adalah kafein. Kafein ini ada di kopi anak-anak. Tujuannya agar tidak mengantuk dan juga meningkatkan kerja otot. Meningkatkan kerja otak. Karena apa? Karena memang dengan mengonsumsi kafein ini memberikan dampak, yaitu meningkatnya kerja jantung kita. Sehingga membuat kita semakin konsentrasi. Kayak gitu. Nah, secara umum dampak penggunaan dari zat adiktif yaitu memberikan efek tekanan darah tinggi terkait dengan jantung, kemudian tekanan darah, halusinasi, terlebih memang yang dikemas menjadi satu menyebabkan ketergantungan bagi pengguna. Makanya kita memang harus berhati-hati, bahkan harus menjauhi sejauh-jauhnya dari pengonsumsian narkoba ini, narkotika, psikotropika, dan juga obat-obatan terlarang. Nah, ada upaya pencegahan yang ampuh nih anak-anak. Yang pertama adalah jalin komunikasi sedini mungkin soal bahaya rokok dan narkoba. Karena apa? Karena tingkat pertama itu adalah rokok. Ketika seseorang itu sering mengonsumsi rokok, dia akan naik tingkat. Naik tingkatnya apa? Minum-minuman keras, alkohol. Yang berikutnya adalah narkoba itu tadi, mengonsumsi obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah menjaga keharmonisan keluarga dan pertemanan. Semakin kita berkumpul di keluarga yang sehat, kemudian pertemanan yang baik, insya Allah kita akan terjauhkan dari bahaya narkoba ini. Fokus pada hal-hal positif, karena dengan kita disibukkan dengan perkara positif, kita nggak bakal kepikiran tuh buat ngonsumsi zat-zat berbahaya. Terlebih memang kita harus memperkokoh iman dan takwa, karena sendiri ataupun rame, ketika keimanan kita dan ketakwaan kita itu kokoh, ya insya Allah kita nggak akan coba-coba tuh narkoba. Selain itu juga kita harus terampil sebagai agen pencegah penyalahgunaan narkoba. Ketika kita turut andil dalam pencegahan, insya Allah kita juga terhindar dari penggunaan narkoba. Terlebih memang harus adanya peraturan, yaitu peraturan di rumah, di sekolah, masyarakat, hingga negara yang mengikat kita agar orang-orang itu jera dan gak mau coba-coba untuk mengonsumsi narkoba. Nah, insya Allah itu dulu anak-anak. Semoga pembelajaran kita bisa dipahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan diskusi di grup dan pembahasan lainnya di grup. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.